Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah amma ba'd. Masalah pertama, negara Yaman, sebagian negara Yaman pernah menjadi negara yang sebagian bangsanya itu mengikuti faham syuyu'i atau komunis. Di antara mereka diisukan sebagian adalah tokoh-tokoh Yaman yang ikut di organisasi komunis Yaman. Misalnya tidak berarti tidak fakta. Misalnya iya itu individu. Akan tetapi misalnya ada sebagian oknum orang Arab terlibat di organisasi komunis atau organisasi terlarang lainnya, tidak ada alasan dengan serta-merta kemudian menganggap semua habaib komunis. Tidak boleh demikian. Akan tetapi itu individu apabila itu terjadi. Nah, bagaimana ini? Yang sahabat saja itu dulu latar belakang dari orang tua yang berbeda-beda. Orang tuanya buruk tidak berarti anaknya buruk. Saya baca di sebuah literatur kitab bernama Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, jilid 3 karya Ibnu Abdul Bar, nomor 1857. Di sini disebutkan Ikrimah. Ikrimah ini sahabat Nabi, anaknya Abu Jahal, musuhnya Nabi. Dan Ikrimah ini dulunya juga musuh Nabi. Kemudian Ikrimah ini Islam dan pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh kita mengatakan serta-merta seluruh anak Abu Jahal itu buruk semua? Lahir dari Abu Jahal, Ikrimah menjadi sahabat Nabi. Maka tidak boleh kita mencaci anaknya Abu Jahal yang sudah Islam menjadi orang baik. Kita caci dengan mencaci ayahnya, menyakiti anaknya. Maka Ikrimah oleh Nabi Muhammad SAW mengumumkan di hadapan para sahabat, Inna Ikrimata ya'tikum. Sesungguhnya Ikrimah akan datang kepada kamu sekalian. Fa idza ra'aitumuhu, maka apabila kalian melihatnya, fala tasubbu abahu, maka janganlah mencaci ayahnya Ikrimah, yakni Abu Jahal. Fa inna sabbal mayyiti, maka sesungguhnya mencaci yang sudah meninggal dunia, yu'dzil hayya, menyakiti yang hidup. Kemudian di kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab karya Ibnu Abdul Bar nomor 3368, Abu Lahab yang disebut dalam Al-Quran Abi Lahab punya putri Durrah binti Abi Lahab. Ini masuk Islam. Dan
menjadi sahabat Nabi yang setia. Beliau meriwayatkan satu hadis dari Nabi SAW mirip yang disabdakan Nabi tentang Ikrimah tadi. Ada sabda Nabi SAW, la yu'dha hayyun bimayyitin. Tidak boleh yang masih hidup disakiti dengan yang sudah mati. Jadi kalau nenek moyang di antara orang Arab misalnya, ada yang komunis, tidak boleh kita serta-merta bahwa seluruh anak cucunya ini agen komunis. Ya seperti selain Arab juga demikian. Misalnya bangsa Indonesia. Ada sebagian bangsa Indonesia yang ikut komunis, ideologinya komunis, kemudian anaknya menjadi orang baik. Bahkan di antara anaknya mungkin ada yang hafal Al-Quran. Bahkan di antara anak orang komunis Indonesia ada yang menjadi ulama, mungkin juga. Bahkan ada yang menjadi ilmuwan yang baik. Bahkan ada yang menjadi cendekiawan Muslim. Sangat mungkin. Kita tidak boleh menganggap seluruh anaknya orang komunis di Indonesia ini buruk semua anaknya. Karena di antara mereka ada yang di jalan yang benar. Ada yang menjadi ulama mungkin, ada yang menjadi intelektual muslim mungkin, ada yang menjadi pengusaha muslim mungkin. Inilah kita harus objektif dan berpikir yang jernih. Masalah kedua, keturunan, silsilah. Saya baca di sebuah hadis di jilid 9 Tuhfatul Ahwadi, hadis Sunan Tirmidzi, nomor hadis 3270. Dengan syarah Sunan Tirmidzi Tuhfatul Ahwadi, jilid 9, halaman 147-148, karya Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha, lengkapnya, ya ayyuhan nasu, wahai segenap manusia, innallaha qad azhaba ankum ubayyatal jahiliyah. Wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah sungguh menghilangkan dari kalian kesombongan, kecongkaan, kebanggaan model jahiliyah, wa ta'adumaha, dan merasa agung, merasa besar model jahiliyah, bi'abaiha, membanggakan ayahnya, membanggakan kakeknya, membanggakan buyutnya, buyutnya, canggahnya, silsilahnya. Allah menghilangkan kesombongan itu. Tidak boleh ada lagi. Yang penting, fannasu rajulani, manusia itu ada dua macam laki-laki. Dua macam. Rajulun barrun taqiyun karimun Allah. Laki-laki atau manusia baik, takwa, mulia di sisi Allah. Wa fajirun syaqiyun hayyinun Allah. Durhaka, sengsara, hina di sisi Allah. Ini jelas. Tidak boleh membanggakan diri. Bukan hanya orang Arab. Orang Jawa pun tidak boleh membanggakan nasabnya. Kalau orang Arab tidak boleh bangga nasab, membanggakan silsilahnya, kita orang Jawa pun tidak boleh, sama. Orang Arab, baik habaib atau bukan habaib, jangan menyombongkan nasabnya, jangan menyombongkan silsilahnya. Arab, habaib atau bukan habaib, kita bangsa Indonesia, kita suku Jawa, kita suku Madura, kita suku lainnya, tidak boleh kita menyombongkan kesukuan kita, menyombongkan bangga diri, apalagi dengan menyakiti yang lain, tidak boleh, sama. Menyombongkan silsilah kita keturunan Eyang siapa, kita keturunan Sunan siapa,
kita keturunan Habib siapa, sama-sama tidak boleh menyombongkan diri, membanggakan diri. Itu larangan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya habaib, bukan hanya orang Nusantara. Masalah ketiga. Studi nasab. Studi mempelajari tentang silsilah nasab. Itu bukan untuk gagah-gagahan, kemudian fanatisme, dan memunculkan antagonis permusuhan, baik secara individu maupun kelembagaan, apalagi sampai terjadi diskriminasi ras. Bukan itu. Tapi studi nasab, belajar nasab, silsilah, genealogi, tujuan utama adalah untuk silaturahim, saling menyayangi antar sesama suku, sesama nasab. Kalau di luar nasab, saling menyayangi sesama antar manusia. Saya baca dalam sebuah hadis Nabi SAW tentang studi nasab, Sunan Tirmidzi, nomor hadis 1979, dengan syarah Tuhfatul Ahwadi, jilid 6, halaman 103. Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu min ansabikum. Pelajarilah dari nasab kalian, nasab-nasab kalian, genealogi kalian, silsilah kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum, yang tujuannya untuk menyambung silaturahim. Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahal. Karena silaturahim itu membawa rasa cinta di tengah-tengah anggota keluarga, anggota suku, anggota sesama marga, anggota sesama silsilah, sesama nasab. Masratun fil mal, bisa menambah kekayaan harta. Mansa'atun fil asar, bisa dengan izin Allah mengundurkan, memperpanjang umur kita, memperpanjang umur kita dan diundurkan ajal kematian kita dengan izin Allah. Allah yang berhak untuk memperpanjang atau memendekkan umur kita. Tapi dengan studi nasab kita, kita tahu kalau kita punya saudara sesama keturunan Sunan Songo misalnya, kita tahu kita punya saudara sesama habaib misalnya, jalin persaudaraan. Bahkan di luar antar nasab pun kita saling bersaudara. Habaib, mempelajari studi habaibnya. Kita orang bangsa lain misalnya bukan Arab, studi tentang silsilah kita. Kemudian studi silsilah ini untuk saling silaturahim. Itu tujuannya menurut Nabi Muhammad SAW. Ini masalah ketiga. Masalah keempat, sama-sama belum pasti genetik kita, dari mana kita ini nasabnya, Arab atau Ajam, Arab atau bukan Arab. Bahkan genetik dua ayah dan ibu bukan orang baik misalnya, secara genetik ayah dan ibu bukan orang baik, tidak boleh dijadikan legalitas untuk menghujat, menjelekkan, dehumanisasi, menghilangkan kehormatan kemanusiaannya kepada kelompok tertentu. Tidak boleh. Meskipun secara genetik ayah dan ibu orang itu bukan orang baik, bukan Arab, bukan tidak Arab.
Kenapa? Karena ada satu tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini masalah keempat. Karya Imam Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, di juz 16 halaman 326. Diceritakan ketika Sofiyah ini mendatangi Rasulullah SAW untuk melaporkan tentang sebagian orang menjelek-jelekkan Sofiyah, padahal sudah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Masih dijelek-jelekkan. Padahal Sofiyah ini sudah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Di dalam tafsir Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, juz 16, halaman 326. Terbitan Darul Fikr. Kata Sofiyah, ya Rasulullah, innan nisa'a yu'ayyirnani. Sesungguhnya kaum wanita menjelek-jelekkan saya. Menjelek-jelekkan saya, mencela saya. Wa yaqulna li, dan mereka berkata kepada saya, ya Yahudiyah, wahai Sofiyah, Yahudi, perempuan Yahudi, binta Yahudiyah ini, putrinya ayah dan ibu yang Yahudi. Bayangkan. Secara genetik, Sofiyah ini ayah ibunya Yahudi. Dijelek-jelekkan. Jelas Yahudi ini ayah ibunya. Apa kata Rasulullah SAW? Karena genetik yang bagian awal itu bukan orang baik, tetapi atas-atasnya juga banyak orang baik. Apa kata Rasulullah? Halla qulti, bukankah engkau berkata Sofiyah? Bukankah engkau menjawab ejekan mereka kaum wanita? Inna Abi Harun, sesungguhnya ayahku yang dulu ada yang bernama Nabi Harun. Wa inna ammi Musa, dan sesungguhnya pamanku Musa. Karena Sofiyah ini keturunan Nabi Harun. Berarti keponakan Musa. Wa inna zauji Muhammad, dan sesungguhnya suamiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kemudian ada orang habaib misalnya atau orang Indonesia yang mungkin ya secara individu terlibat di agen organisasi terlarang, misalnya ada orang Arab, mungkin agen Yahudi, mungkin agen komunis, tapi tidak boleh kita mengklaim orang Indonesia pendukung komunis, orang Jawa pendukung Yahudi, habaib pendukung Yahudi, habaib pendukung komunis. Tidak boleh demikian. Banyak sekali para habaib yang berjuang di Palestina, membela umat Islam Palestina, mati-matian menghadapi Yahudi. Banyak sekali para habaib yang korban komunis, korban kebiadaban komunis, melawan komunis. Begitu juga orang Indonesia, orang Jawa. Banyak sekali yang melawan komunis, korban komunis. Bahkan mungkin keluarganya komunis, ayahnya komunis, anaknya anti komunis. Sangat mungkin bangsa Indonesia. Nah, jelas sudah ya. Ini masalah keempat. Masalah kelima. Tidak boleh menjelek-jelekkan nasab. Menjelek-jelekkan nasab. Saya baca dalam hadis Muslim dengan syarahnya Al-Bahrul Muhit. Ini syarah orang Ethiopia. Karya Syekh Muhammad Ibn Ali Ibn Adam, Ethiopia. Al-Bahrul Muhit. Syarah Sahih Muslim. Di jilid 2
halaman 458 dengan nomor hadis 234. Rasulullah SAW mengatakan, isnatani finnas huma bihim kufrun. Ada dua perkara di tengah manusia. Perkara itu bisa membawa kekufuran, pengingkaran nikmat, pengingkaran kehormatan orang lain, pengingkaran terhadap silsilah. Bagaimana? At-ta'nu fin nasab, menjelek-jelekan nasab. Satu. Wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit dan tidak berkata santun di hadapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa membawa kekufuran, bisa membawa pengingkaran terhadap qada dan takdir Allah, pengingkaran terhadap nikmat-nikmat Allah. At-ta'nu fin nasab, menjelek-jelekan, mencela nasab, silsilah, genealogi, kelompok tertentu, tidak boleh. Nasab orang Arab menjelek-jelekan yang lain, tidak boleh. Lainnya Arab menjelek-jelekan nasabnya orang Arab, tidak boleh, sama saja. Bagaimana? Dalam syarahnya kata beliau menukil satu hadis Nabi SAW di halaman 464. Beliau menukil, la yada'anna rijalun fakhrahum bi aqwam. Sungguh orang-orang laki-laki segera meninggalkan kesombongannya dengan etnis mereka, kesombongannya dengan golongan mereka, kesombongannya dengan kesukuan mereka. Innama hum fahmun min fahmi jahannam. Sesungguhnya mereka ini yang sombong dengan sombong dengan bangsanya, sombong dengan kesukuannya, sombong dengan bangsanya, sombong dengan kesukuannya. Bukan bangga yang positif, sombong sampai menjelek-jelekan yang lain. Fahmun min fahmi jahannam. Arang dari arang jahannam. Dah boleh. Arab menjelek-jelekan, bukan Arab, dah boleh. Bukan Arab menjelek-jelekan Arab, juga tidak boleh. Arab menjelek-jelekan sesama Arab, tidak boleh. Non-Arab menjelek-jelekan sesama non-Arab, tidak boleh. Bisa menjadi arang jahannam. Aw la yakununna ahwana 'ala Allah minal ju'lan, atau mereka akan menjadi lebih hina di sisi Allah daripada kewawung, binatang kewawung, allati tadfa'u bi anfiha annatna, yang saudara kalau mencium bau wawung ini, busuknya saudara menutup hidung untuk menolak bau yang tidak sedap dari kewawung itu. Termasuk di halaman 465, termasuk menjelek-jelekan nasab adalah misalnya laisa huwa min dzurriyyati fulan, dia bukan keturunan fulan. Misalnya kita mengatakan itu bukan keturunannya itu bukan keturunan fulan. Misalnya dia nyatanya keturunan fulan, berarti kita fitnah. Misalnya tidak keturunan fulan, kita mengatakan dia bukan. Tidak ada manfaat apa-apa, akhirnya hanya menyakiti. Hanya menyakiti. Li'annahu hujumun 'alal ghaib, karena kita menubruk hal-hal yang misteri. Wa dukhulun fima la ya'ni, dan kita masuk pada pembahasan yang tidak ada faedahnya. Wa tahqirun lil muslim, dan meremehkan sesama muslim. Wa kasru qalbihi, dan memecah-mecah hati yang sesama muslim. Bi idkhalil 'ari alaih, dengan memasukkan aib pada hati pada orang sesama muslim.
masukkan aib terhadap sesama muslim. Tidak ada faedahnya. Masalah ke-6. Hati-hati. Memang memaksakan nasab silsilah itu juga tidak boleh. Mudah terjadi kesalahan. Sehebat-hebatnya data kita, jangankan kita yang tidak terbiasa studi sejarah. Kalau dalam dunia ilmu mustalahul hadis itu ada mempelajari tentang yang disebut dengan patologi hadis, mempelajari penyakit-penyakit di sekitar hadis, di antaranya rawi-rawi yang cacat, disebut dengan studi al-jarh wa ta'dil. Bisa dipelajari dalam kitab-kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bisa dipelajari studi kitabnya Ad-Dahabi, bisa dipelajari di kitabnya Ibnu Adi Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal. Kemudian Du'afa'i Rijal, karya tentang Du'afa'u Rijal, karya Al-Uqaili fi Du'afa'i Rijal. Kemudian Mizanul I'tidal, karya Ad-Dahabi. Kemudian Tahdibut Tahdib, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Tahdibul Kamal lil Mizzi. Itu studi-studi sumber-sumber sejarah yang melibatkan para rawi. Ada yang cacat, ada yang valid, ada yang tidak valid. Ada lagi As-Siqat, karya Ibnu Hibban. Nah, itu ada terjadi. Ini rawi menurut ulama ini terpercaya. Menurut ulama ini tidak dipercaya. Menurut ini bisa valid. Menurut ini tidak valid. Jadi penilai saja di kalangan ilmuwan beda-beda. Apalagi tentang nasab. Oleh karena itu, nasab itu jangan dipaksakan siapapun. Arab atau bukan Arab, bukan hanya Arab. Bukan Arab pun jangan memaksakan diri. Arab juga jangan memaksakan diri, bukan Arab juga jangan memaksakan diri. Karena apa? Faedahnya apa nanti? Untuk bangga-banggaan, untuk sombong-sombongan. Saya baca dalam sebuah kitab At-Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'din. Ini kitab At-Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'din. Di jilid 1 halaman 56. Rasulullah SAW disebutkan di sini bersabda, kadzaban nassabun, mudah dusta, mudah terjadi kebohongan. Orang-orang yang memaksakan diri tentang silsilah nasab. Ini kadzaban nassabun diulangi dalam beberapa riwayat oleh Ibnu Sa'din. 1, 2, paling tidak saya temukan ada 2. Ya, ada 2. Ini tentang nasab. Kemudian beliau mengungkap hadis Nabi, kadzaban nassabun, mudah terjadi kebohongan orang-orang yang memaksakan nasab. Kalau saudara meragukan nasabnya orang Jawa, apakah Arab pasti sahih, pasti valid? Kalau saudara meragukan nasabnya orang Arab, apakah nasab kita yang di Jawa ini juga pasti benar? Kan belum tentu. Sama-sama belum tentunya. Sama-sama belum tentunya. Cuma kita klaim nasab kita benar. Sana pun juga demikian, mengklaim nasabnya benar. Sama-sama kan. Tidak ada faedahnya untuk bermusuhan. Ini masalah ke-6. Masalah ke-7. Bagaimana menetapkan nasab dengan melalui DNA.
atau yang disebut dengan basmah wirasiyah, yaitu sidik jari DNA berkaitan dengan genetik manusia. Ini masalah ketujuh. Saya baca dalam sebuah kitab Al-Mawsu'ah At-Tibbiyah Al-Fiqhiyah, ensiklopedik kedokteran yang berkaitan dengan fikih, karya Dr. Ahmad Muhammad Kan'an. Ini kitab tebal khusus berkaitan fikih hukum Islam yang berkaitan dengan kedokteran. Di antaranya tentang DNA. Di sini, di halaman 126, beliau menjelaskan bahwa tes DNA ini memang ada manfaatnya. Laqad sabata ilmiyan wa amaliyan, sungguh telah tetap secara ilmiah dan praktek realitasnya, anna lil basmatil wirasiyah, sesungguhnya tes DNA fawaida, banyak faidah, wa tadbiqatin amaliyah, dan banyak penerapan aplikatif secara konkret, real, kasirah, jiddan, yang banyak sekali. Fil ilaj, untuk pengobatan, wal wiqayah, untuk protektif, penjagaan, wa fil qadaya al jinaiyah, dalam perkara-perkara kriminologi, untuk menetapkan nasab bainal walad wa walideh, antara anak dan ayah ibunya, wa isbatin nasab fi hawadisi zina wal ihtisab, untuk menetapkan nasab, yaitu kasus-kasus perzinaan di luar nikah dan ihtisab, perampasan. Nah, perampasan anak, bagaimana ini? Akan tetapi, kata beliau, wa yajibu alal jihad al-mukhtassah man'uh. Ini pakar hukum yang internasional. Wa yajibu alal jihad al-mukhtassah man'uh. Dan wajib dalam arah-arah tertentu untuk dilarang menggunakan DNA. Lianna fi dhalikal man'i himayah li a'radin nas. Karena mencegah tidak pakai DNA itu untuk melindungi kehormatan manusia. Wasaunan li ansabihim, dan justru untuk menjaga nasab yang sudah ditetapkan, sudah diakui oleh manusia itu. Misalnya kasus waris. Kasus waris ini sudah ada sertifikatnya, sudah diketahui itu anak keturunannya, masyhur cucunya, masyhur itu cicitnya. Kemudian diributkan, di DNA-kan. Bagaimana kalau di DNA-kan cucunya, cicitnya terkait sengketa tanah? Dan ini berbahaya sekali. Karena sebagian mereka ada yang beli, sebagian mereka ada yang warisan. Dan itu nanti akan menjadi persoalan baru. Dan ini tidak dipakai. Udah ada sertifikatnya, ada wasiatnya, sudah ditetapkan. Tidak dipersulit, ini betul-betul cicitnya atau enggak. Betul-betul, karena ini bisa juga bukan cicitnya. Tapi dia beli dengan sah, cuma dengan mekanisme yang tertipu. Maka secara genetik dia bukan keturunannya. Tapi dia telah beli dengan sah.
dari di antara keturunan mereka. Ternyata setelah dibeli, keturunannya itu menipu. Ini bukan milikmu, milik saya. Karena saya keturunannya. Karena ketika jual beli tidak ada bukti. Nah ini bagaimana? Kalau dienakan, tanah itu akan kembali ke keturunannya. Padahal sudah dibeli orang lain. Bagaimana ini? Nah ini. Jadi ada beberapa kasus tidak boleh pakai DNA. Kemudian saya baca lagi. Fatwa Asriyah, karya Profesor Dr. Ali Jum'ah. Dalam kumpulannya Al-Kalimut Thayyib Fatwa Asriyah. Fatwa-fatwa kontemporer. Ini di jilid 2 halaman 300-301. Beliau mengatakan DNA bisa dipakai untuk kemanfaatan, diantaranya wa fi khalati doya'il atfal, yaitu dalam keadaan hilangnya anak-anak kecil, waqtilatihim, dan campur, tidak diketahui mana ibu laki-laki mana ibu perempuan. Sebelumnya ada catatan lagi wa kada al-ishtibah fi atfalil anabib, yaitu karena kesamaran, keraguan, kesamaran tentang bayi tabung. Itu bisa melibatkan DNA. Nah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ammal i'timad alal basmatil wirasiyah, adapun mempercayakan penuh, berpegang penuh, sepenuhnya dipercayakan atas DNA al-ma'rufah bismi DNA fi nafi nasab, untuk menafikan sebuah nasab, fa innahu la yajuzu syar'an, itu tidak boleh secara syariat. Haitsu inna tahalila, karena sesungguhnya analisis genetik ya'tariha al-khata'ul basyariyu al-muhtamil, bisa terjadi kesalahan manusiawi. Bisa terjadi kesalahan yang bersifat manusiawi, yang bisa multi tafsir, al-muhtamil, multi hasil. Nah ini, ya jelas ya. Kemudian diperkuat lagi tentang masalah nasab, tidak harus dipersulit dengan DNA, karena tidak ada kemanfaatan secara syariat. Boleh kemanfaatkan secara syariat pakai DNA, boleh. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, hanya untuk sombong-sombongan, bahkan hanya untuk menipu orang dalam soal sengketa tanah misalnya, karena yang beli itu tidak ada bukti DNA sebagai keturunan ahli waris misalnya. Nah, oleh karena itu saya baca dalam sebuah kitab yang studi tentang nasab, namanya Al-Ansab. Ini nasab dan nisbah studinya, karya As-Sam'ani, Abu Sa'id Abdul Karim bin Muhammad bin Mansur At-Taimi As-Sam'ani, di jilid 1. Jilid 1 halaman 22. Tidak ada paksaan syariat untuk mengetahui nasab kita, apalagi hanya untuk fanatisme, kesukuan, ras, apalagi untuk diskriminasi ras dan sebagainya. Nah, kenapa Rasulullah SAW mengatakan hada ilmun la yanfa'u wa jahlun la yadurru. Memaksakan diri tentang nasab ini, tentang nasab, tentang silsilah, sebuah ilmu kalau diketahui tidak pasti manfaatnya, kalau tidak diketahui tidak pasti ruginya. Hada ilmun la yanfa'u, diketahui belum tentu manfaat,
Wa jahlun la yadurru, tidak diketahui belum tentu merugikan. Karena apa? Karena nanti banyak subjektifnya. Banyak tidak insafnya. Imam Ghazali sederhana. Sudah diyakini arah kiblat, sudah. Pakai alat tidak wajib. Pakai alat-alat menentukan arah kiblat itu tidak diwajibkan. Karena alat akan berubah-ubah. Teknologi ini dipakai, arahnya agak ke sana, kiblat. Ternyata ada alat yang baru, kiblat miring ke kiri. Ada teknologi yang baru, kiblatnya agak miring dikit ke kanan. Bagaimana ini? Maka Al-Ghazali tidak mewajibkan pakai alat teknologi di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Meskipun sudah berkembang ilmu falak, ilmu astronomi pada waktu itu. Bisa dibaca di kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian mengaku dirinya nasab. Tetapi intervensi nasab orang lain itu juga jangan. Buat apa itu? Misalnya orang lain mengaku nasabnya A. Kita punya pengakuan nasabnya B. Ya urusannya sendiri-sendiri. Jangan bermusuhan. Apa gunanya? Kita sendiri ini kena hukum. Jangan mengaku-ngaku nasab yang bukan nasab kita. Semua kita menghakimi diri kita sendiri masing-masing. Para habaib harus sejujur-jujurnya tentang nasab. Kalau bukan nasab Nabi, jangan dipaksakan nasab Nabi. Kita orang yang bukan habaib, kita bukan orang Arab misalnya, ya jangan paksakan diri. Memaksakan kita sebagai keturunan Sunan Songo, memaksakan kita ini sebagai keturunan wali ini, keturunan wali ini. Tidak boleh. Habaib pun juga tidak boleh, kita pun yang bukan habaib juga tidak boleh. Memaksakan nasab yang kita tahu bahwa itu tidak semua valid, kita paksakan. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Saya baca dalam kitab Sahihul Bukhari. Hadis nomor 6766. Rasulullah SAW mengatakan, "Manidda'a ila ghairi abihi", barang siapa yang mengaku-ngaku pada selain ayah yang sebenarnya, ayahnya yang sebenarnya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abih, dan dia tahu dengan sengaja bahwa itu bukan ayahnya, fal jannatu alaihi haram, maka surga haram baginya. Jelas. Kemudian dikuatkan lagi oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam ensiklopedi karya-karyanya Mausu'ah Al-A'mal Al-Kamilah, karya Yusuf Qardawi, jilid 46. Jilid 46. Mausu'ah Al-A'mal Al-Kamilah, karya Yusuf Qardawi, jilid 46. Di halaman 55. Menetapkan nasab atau menafikan nasab. Menetapkan nasab kita, tapi menafikan nasab orang lain. Intervensi. Atau kita menafikan nasab kita, yang sebetulnya nasab kita ada, kita nafikan untuk memilih nasab lain yang lebih mulia dengan berbohong. Atau menafikan nasab orang lain yang tidak ada urusannya dengan kita. Bagaimana ini? Kata Yusuf Qardawi di sini, tujuan relevansi DNA, kata beliau, isbatu nasabi waladiha min abih, menetapkan nasabnya anak dari ibu betul-betul dari ayahnya, dari dia, minhu binafihi minhu, ternyata huwa ibnu haqqan. Setelah dites DNA ternyata anaknya dia lega. Oh, ternyata ini anak saya.
itu ada manfaatnya. Tes DNA. Ini masalah ke-7. Masalah ke-8. Contoh-contoh ulama Indonesia, Jawa atau Jawa atau luar Jawa, keturunan Jawa atau luar Jawa, yang dengan sederhana beliau tidak intervensi, tapi substansi apa yang dibawa oleh beliau. Meskipun Jawa, bukan Arab, hidungnya tidak mancung seperti Arab. Kalau memang dia ulama, kalau dia memang pengusaha muslim, kalau dia banyak memberikan kontribusi kepada agama, bangsa dan negara, meskipun Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, kita muliakan, kita hargai. Karena mereka membawa manfaat. Orang Arab pun kalau membawa manfaat, membawa hidayah, membawa ilmu, membawa berkah, membawa kemanfaatan agama, bangsa dan negara, kita muliakan. Para habaib, para ulama Nusantara, sama-sama kita muliakan. Saya baca dalam sebuah kitabnya. Ini ikut di kitab Muqaddimah Qanun Asasi. Muqaddimah Undang-Undang Dasar Nahdlatul Ulama. Ada di kumpulan Irsyadus Syari, kumpulan karya-karya Ki Haji Hazim Asy'ari. Saya baca, beliau menukil demikian di Muqaddimah Qanun Asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama di halaman 26. Halaman 26 beliau mengatakan begini. Qala Sayyidu Ahmad bin Abdillah As-Saggaf. Coba. Berkatalah Sayyid Ahmad bin Abdillah As-Saggaf, orang Indonesia As-Saggaf, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Innaha ar-rabitah, sesungguhnya keorganisasian, yakni Nahdlatul Ulama yang dibangun oleh para masyayikh yang ikhlas, para ulama ahli sunnah wal jamaah yang sangat ikhlas. Qad sata'at basyairuha, telah bersinar, sungguh-sungguh bersinar hasil-hasil yang menggembirakan, visi misi yang menggembirakan. Wajtama'ad dawairuha, dan telah terhimpun, menyatu lingkaran-lingkaran manfaat dari ikatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Fa'aina tadhhabuna anha, maka kemana kalian pergi dari ikatan organisasi Ahli Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama? Ayyuhal mu'ridun, wahai orang-orang yang berpaling. Nah, ini beliau memotivasi, ikut berkontribusi Nahdlatul Ulama, berkembangnya Nahdlatul Ulama untuk menghidupkan, melestarikan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dan berkontribusi manfaat untuk agama, bangsa dan negara. Satu. Yang kedua, ulama besar keturunan Indonesia Padang, Asy-Syaikh Musnidud Dunya, pakar sanad dunia, Alamuddin, bukan Ilmuddin ya gelarnya, Alamuddin, benderanya agama. Guru ayah saya, sahabat ayah saya, bagikan orang tua ayah saya. Ayah saya Kiai Haji Mansur Khalil, ibu saya Muzayyanah, saudara kandungnya Kiai Haji Sahal Mahfud, Rais Am NU. Nah, di kitab Arba'una Hadisan, 40 hadis, An Arba'ina Syaikhan, dari 40 guru, min arba'ina baladan, dari 40 negeri dan kota. Beliau menetapkan beberapa hadis yang beliau terima dari para habaib. Misalnya di hadis
nomor 33. Beliau menerima dari As-Sayyid Husain bin Muhammad bin Umar bin Aqil bin Abdullah bin Aqil Al-Munawwar dari Habaib. Beliau terima dan beliau tetapkan. Kemudian guru beliau ini menerima dari As-Sayyid Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih, Muhaddis Surabaya, ahli hadisnya Surabaya. Ini di hadis nomor 33. Kemudian di hadis nomor 13, ini tidak saya urutkan ya. Tidak urut ya. Hadis nomor 13 misalnya. Beliau terima hadis dari As-Sayyid Abdullah bin Tahir bin Abdullah bin Toha Al-Haddad Asy-Syahir bil Haddar dari Hadramaut. Dari Hadramaut. Nah, jelaskan? Syekh Yasin, Syekh Muhammad Yasin bin Isa menerima hadis dari ulama habaib dan beliau tetapkan sebagai as-sayyid dan dianggap guru oleh beliau dan dicatat hadisnya. Jadi yang positif, berkontribusi ilmu, membawa barokah, membawa manfaat tetap dipakai. Kemudian ada lagi dari Malang ya, dari Malang. Hadis nomor saya baca di Malang. Hadis nomor 38. As-Sayyid Hamid bin Muhammad bin Salim At-Tarimi Al-Hadrami, Tarim Hadramaut. Al-Hadrami Al-Asli, aslinya Hadramaut. Malang Bijawa Asy-Syarqiyah, bertempat di Malang, Jawa Timur. Ini di hadis nomor 38. Beliau dapat hadis yang diterima dari Sayyid Hamid ini. Sabda Rasulullah SAW, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah tidak mengurangi harta. "Wa ma zada wa huwa 'abdan bi'afwin illa izzan." Dan tidaklah Allah menambah hambanya kadang sifat memaafkan kecuali tambah mulia. "Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ah." Dan tidak ada satu orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkatnya. Ini diterima. Nah, ini jelas. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani menetapkan, menerima beliau-beliau ini, Habib ini, tanpa menyakiti, tetap menghormati ulama Jawa. Karena habaib yang ngaji kepada ulama Jawa juga banyak. Syekh Mahfud At-Turmusi, itu sebagian manuskrip karya beliau saya simpan. Karena kakek saya ini Katibul Khas, penulis pribadi beliau. Maka saya menyimpan beberapa manuskrip dari karya beliau. Ketika di Makkah, banyak habaib yang ngaji. Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah, ketika mengajar Ramadan, banyak habaib yang mengaji pada Mbah Hasyim Asy'ari. Saling memberikan ilmu, memberikan kontribusi. Maka saya pesan, janganlah kita habaib atau bukan habaib, jaga mulut semua. Tidak semua habaib, ada yang keliru, ada yang salah, ada yang melampaui batas, ada yang misalnya ekstrim. Tidak semua begitu, hanya oknum tertentu. Begitu juga orang Indonesia, orang Jawa yang mungkin melakukan kesalahan, melakukan kesombongan. Tidak semua begitu. Ikut di agen-agen yang dilarang. Tidak semua begitu. Banyak ulama Jawa yang sholih, bukan habaib. Bahkan banyak habaib mengaji pada ulama Indonesia. Banyak sekali. Dan banyak sekali juga orang Indonesia ngaji ke ulama habaib. Banyak juga, sama.
Maka kita saling mengisi kebaikan. Jangan saling bermusuhan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Terakhir saya tutup dengan Syekh Nawawi Banten. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitabnya Uqudul Jen. Ini kitab populer di pesantren. Beliau mengatakan tentang Habib Abdullah Al-Haddad. Qala Sayyiduna, beliau tafsirkan akramuna, orang yang termulia kita. Al-Habib Al-Mahbub As-Sayyid Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan, fastilahu ba'dil bilad, maka terminologi sebagian warga di berbagai negara, anna zurriyata Rasulullah SAW idha kana zakaran, apabila keturunan Nabi itu laki-laki, yuqalu lahu Habib, dikatakan Habib. Wa in kanat unsa, dan apabila keturunan Nabi itu perempuan di sebagian negara, yuqalu laha Hubabah, dikatakan Hubabah. Ini diakui oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Maka kita sekarang memulailah dengan ukhuwah Islamiyah. Jangan sedihkan Rasulullah SAW dengan permusuhan antara sesama muslim. Para habaib atau bukan habaib, saya berpesan, jaga lidah kita, jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga tangan kita, dan iffah seluruh organ kita. Tidak menjelekkan, tidak berbohong, tidak menghujat sana sini. Sudahlah, kita bangun negara kita yang tercinta ini, Indonesia, dengan apa yang kita bisa, kontribusi yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik habaib atau bukan habaib, ulama Nusantara, ulama habaib, para habaib, para muhibbin ulama, para muhibbin ulama habaib, para muhibbin ulama Nusantara, saling berbau, gotong royong, tolong menolong, bantu untuk bagaimana cita-cita Rasulullah SAW bisa terpenuhi dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni cita-cita yang diinginkan Nabi adalah kita rukun, kita bersatu, kita ukhuwah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.